Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Ini lebih ke contoh studi kasus ya mengenai pembuatan kelas diagram, kemudian nanti ada juga pembuatan ERD/LRS dan juga mengenai pembuatan spesifikasi file. Studi kasus yang Ibu ambil ini adalah merupakan kelanjutan dari pembahasan studi kasus sebelumnya yang sudah pernah Ibu sampaikan. Jadi di materi sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai bagaimana pembuatan proses bisnis, kemudian pembuatan activity diagram, kemudian spesifikasi dokumen masukan dan keluaran, kemudian analisa kebutuhan sistem dan use case, diagram serta deskripsi use case. Nah, ini Ibu akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Jadi kita sudah melakukan analisa, kemudian juga kita sudah melakukan ini kita akan melakukan perancangan ya atau ketahapan desain. Nah, di analisa kebutuhan sistem kemarin ya yang kita bahas, ini kebutuhan sistemnya seperti ini. Jadi ada 3 pengguna nantinya yang bisa mengakses sistemnya. Ada administrator, atau admin, kemudian ada bagian kredit dan juga ada pimpinan. Masing-masing bagian ini nanti diberikan akses tertentu, jadi tidak sama semua bagian diberikan full akses, dapat mengakses bagian-bagian yang ada di dalam sistemnya itu tidak, tapi ini sudah diberikan hak akses tersendiri. Kalau untuk administrator, ini memang diberikan hak akses untuk mengelola semuanya. Mulai dari mengelola data anggota, user, akun, kemudian bisa juga mengelola transaksi peminjaman, pencairan dana, jurnal, kemudian mengakses laporan peminjaman dan pengeluaran kas, ya. Dan nanti sebelum melakukan itu semuanya, si administrator ini harus melakukan login, ya. Nah, kemudian kalau untuk bagian kredit, ya bagian kredit nanti hanya diberikan hak akses untuk mengelola transaksi peminjaman, pencairan dana, laporan peminjaman, dan laporan pengeluaran kas. Dan sebelumnya juga harus melakukan login terlebih dahulu. Pimpinan pun juga diberikan hak akses, tapi hanya dalam mengakses laporan saja, baik itu laporan peminjaman maupun pengeluaran kas. Jadi sewaktu-waktu pimpinan itu ingin melihat laporannya untuk periode tertentu, nanti bisa dilakukan dengan cepat, ya tersendiri juga. Nah, kemudian dari analisa kebutuhan sistem yang sudah dibuatkan ini, ya. Kemarin kita sudah buatkan use case diagramnya, ya. Use case diagramnya seperti ini. Di sini tadi ada 3 pengguna, yaitu admin, bagian kredit, dan pimpinan. Dan masing-masing ini yang dapat dilakukan oleh si aktor ini. Itu apa saja, sesuai dengan analisa kebutuhannya. Nah, pada saat kita menentukan analisa kebutuhan sistemnya tersebut, nah ini tentunya nanti supaya sistemnya nanti dapat diimplementasikan. Nah, langkah berikutnya ini harus membuat desainnya dulu ya, baik itu desain database-nya ataupun desain dari user interface-nya atau antarmukanya atau mock-up-nya. Nah, untuk pembuatan dari desain atau perancangan user interface atau mock-up-nya ini sebenarnya disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang nantinya akan digunakan. Itu nanti apa saja gitu ya. Yang digunakan nanti apa bahasa pemrogramannya. Jadi nanti mock-up-nya ya sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Nah, berarti kalau misalkan di
analisa kebutuhannya, nanti sistemnya ini membutuhkan ini, berarti nanti ini yang harus kalian buatkan desainnya. Untuk desain user interface-nya, ada login, ada data anggota, data user, data akun, ada transaksi peminjaman, ada transaksi pencairan dana, ada jurnal, ada laporan peminjaman, dan ada laporan pengeluaran kas. Berarti nanti ini harus ada desainnya. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini berikut. Nah, ini adalah contoh mengenai mockup dari login, ya, seperti ini. Kemudian nanti nanti ada mockup mengenai anggota. Anggota dalam hal ini bisa juga dikatakan sebagai nasabahnya, ya. Kemudian nanti di nasabah ini nanti ada kode nasabah, nama nasabah, alamat, nomor pensiun, kantor bayar, nomor telepon. Nah, penentuan dari atribut-atribut atau field-fieldnya ini tentunya ini harus disesuaikan dengan yang dibutuhkan di tempat tersebut. Jadi yang dibutuhkan untuk data anggota atau data nasabahnya itu apa saja. Jadi ini tidak bisa sembarangan, ya. Kalau misalkan kita melakukan riset, kalau misalkan observasi ya mungkin tinggal disesuaikan, ya. Tapi kalau riset harus melihat dari kebutuhan di tempat tersebut seperti apa, gitu. Nah, kemudian berikutnya nanti ada data pengguna. Nah, nanti yang dapat menggunakan sistem tersebut, nanti di sini ada kode user, nama user, password, dan jabatan, misalkan. Nah, kemudian untuk akun, karena kalian prodinya adalah sistem informasi akuntansi, dan nanti diminta untuk pembuatan di sistem usulannya itu ada pembuatan jurnal, makanya dalam membuat jurnal itu pasti ada kaitannya dengan akun. Nah, sebenarnya untuk akun ini cukup kode akun dan nama akun saja, sebenarnya itu udah cukup. Tapi kalau mau ditambahkan seperti jenis akun dan saldo awalnya, ya silahkan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak pun itu tidak masalah, ya. Jadi cukup diwakili dengan kode akun dan nama akun. Nah, kemudian mengenai transaksi peminjamannya, nah nanti ini yang diperlukan seperti nanti dia akan memanggil kode pinjaman, kemudian nanti nasabahnya siapa, jumlah pinjamannya berapa, kemudian nanti bunganya berapa, potongan administrasi dan asuransinya berapa, jangka waktunya, kemudian take home pay-nya, angsurannya, kemudian nomor pensiunnya berapa. Nah, ini nanti informasi-informasi ini sesuai dengan data dari si anggota atau nasabahnya tersebut yang melakukan atau mengajukan peminjaman, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ada mockup mockup pencairan dana. Jadi setelah mengajukan peminjaman tadi, kalau disetujui, nanti baru bisa dilakukan pencairan dana. Seperti proses bisnisnya, ya. Jadi di pencairan dana nanti di sini ada nomor pencairan, kemudian ini diambil dari pinjaman yang mana yang sudah diajukan, nasabahnya siapa, kemudian nanti jumlah pencairannya berapa, nanti nomor rekeningnya berapa, gitu. Dan ini juga menyangkut mengenai data si nasabahnya, begitu. Kemudian nanti setelah dilakukan pencairan dana, nanti baru akan dibuatkan jurnal. Nah, untuk jurnalnya ini sebenarnya di sini untuk nomor jurnal, tanggal jurnal, ya. Di sini untuk nomor pencairan sebenarnya tidak perlu, ya, sebenarnya. Cukup nomor jurnal, tanggal jurnal, kemudian nanti yang mau di jurnal itu apa. Nah, yang di jurnal ini kan pada saat terjadi peminjaman itu ada jurnalnya, dan nanti juga pada saat pencairan dana itu nanti juga ada jurnalnya. Jadi nanti ada dua, ya, kaitannya pada saat peminjaman dan pada saat pencairan dana. Itu jurnalnya seperti apa. Nah, kemudian setelah jurnal, pembuatan jurnal, nah ini nanti akan melibatkan akun-akunnya yang sudah tersimpan di data akun tadi.
akunnya nanti apa saja, misalkan pada saat peminjaman itu jurnalnya apa, dan pada saat pencairan dana nanti jurnalnya itu apa, itu harus tahu ya penjurnalannya. Nah, kemudian berikut ini adalah mengenai laporan peminjaman, jadi berisi mengenai data anggota atau data nasabah yang melakukan peminjaman, itu siapa saja. Jadi data-datanya nanti akan terlihat semuanya. Nah, kemudian mengenai laporan pengeluaran kas ya, laporan pengeluaran kas berarti nanti berkaitan dengan data-data yang sudah diinputkan ke dalam jurnal tadi gitu. Jadi nanti ngelinknya ke sini ke dalam laporan pengeluaran kas. Nah, itu ya, itu menyangkut mengenai mockup yang dibuat. Jadi mockup yang dibuat ini kalau kalian perhatikan dengan use case yang sudah dibuat tadi itu harus konsisten. Jadi antara use case, ya antara analisa kebutuhan, kemudian baru digambarkan use case-nya, kemudian nanti kalian dalam merancang mock-up-nya itu harusnya sama, harusnya konsisten. Apa yang ada di dalam analisa kebutuhan itu ya berarti nanti kalian buatkan mock-up-nya gitu. Jadi apa yang ada di dalam use case diagramnya berarti nanti juga dibuatkan mock-up-nya. Jadi ini sama gitu. Jadi ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi nanti rencana mock-up dari pembuatan aplikasi program peminjamannya itu seperti ini gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kalian sudah membuatkan mock-up-nya, pasti nanti di situ juga sudah merencanakan bagaimana alur atau cara kerja dari setiap mock-up-nya. Nah, nanti itu bisa kalian gambarkan dalam bentuk activity diagram usulannya. Jadi activity diagram usulannya contohnya seperti ini ya. Ini itu nanti menggambarkan mengenai alur kerja dari program yang berjalan. Nanti itu seperti apa? Contoh misalkan, nah di sini dari mockup login. Di sini kan ada nama user, ada password. Jadi di sini pada saat dia melakukan login, misalkan ini penggunanya adalah admin, nah nanti dia diminta untuk memasukkan nama user dan password. Nah kemudian nanti ada proses validasinya pada saat kalau misalkan pada saat login, kalau misalkan proses validasinya antara nama user dan passwordnya itu benar, maka nanti akan bisa masuk ke menu utama. Tapi kalau salah, mungkin nanti akan tampil pesan, misalkan username dan password salah, seperti itu. Nah ini kalau misalkan dibuatkan ke dalam activity diagramnya, itu contohnya seperti ini. Jadi di sini nanti yang terlibat di dalamnya, ini hanya ada 2 streamline, yaitu ada user dan ada sistem gitu. Jadi usernya adalah admin. Oh, admin tadi di sini dia melakukan login. Di sini dia diminta untuk memasukkan username dan memasukkan password. Kalau sudah, nanti di sini ada cek username dan password ini sebagai proses validasi. Nah, kemudian nanti ini dicek, di cross check. Ini harusnya ada ya dan tidak ya. Kalau misalkan ini valid, berarti nanti masuk ke menu utama, selesai. Tapi kalau misalkan tidak valid, berarti nanti di sini akan menampilkan pemberitahuan bahwa username dan password salah. Seperti itu. Jadi ini antara alur kerja yang ditampilkan di activity diagram, nanti kalau di cross-check-kan dengan programnya itu harus sama. Misalkan text box-nya itu nanti apa, itu harus sama gitu ya. Ini contohnya. Nah, kemudian contoh berikutnya untuk pembuatan activity diagram, misalkan untuk nasabah. Jadi nanti untuk data nasabah di sini ya, nanti di sini awalannya adalah setelah masuk menu utama, nah nanti di situ ada beberapa pilihan, misalkan seperti menu master atau transaksi, menu laporan. Nah, biasanya kalau untuk nasabah ini masuk ke dalam menu master gitu. Jadi di master itu ada nasabah, ada
akun dan juga ada pengguna. Itu masuk ke menu master. Nah, nanti di sini pada saat sudah klik menu master, kemudian nanti diminta untuk memilih submenu data nasabah, ya. Nah, pada saat nanti diklik menu data nasabah, nanti akan tampil tampilan seperti ini. Nah, di sini sistemnya akan menampilkan form data nasabah seperti ini, ya kan? Nah, kemudian baru di sini sistemnya akan memberikan pilihan. Di sini kan ada banyak buttonnya, ada tambah, simpan, batal, ubah, hapus, keluar, dan cari, ya. Dan di sini yang diaktifkan itu pertama kali nanti yang diaktifkan hanya tambah, cari, dan keluar. Makanya di sini, ya, di sini nanti pilihan yang aktif di sini hanya tambah, cari, dan keluar. Ya, kalau jalannya runningnya seperti itu. Nah, kalau misalkan begitu diklik tambah maka diminta untuk menginputkan data nasabah mulai dari kode nasabah sampai dengan telepon seperti ini. Jadi melakukan input data nasabah si adminnya. Kalau sudah, nanti di sini akan aktif proses button simpan dan batal. Makanya di sini nanti apakah mau disimpan atau mau dibatalkan. Ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita pilih cari, ya di sini cari, kita diminta untuk menginputkan kode nasabahnya. Jadi begitu diinputkan kode nasabahnya di sini, nanti akan melakukan proses pencarian kode nasabah. Apakah ada atau tidak gitu. Kalau misalkan tidak ada, berarti nanti akan muncul pesan, misalkan data nasabah tidak ditemukan. Nanti akan kembali ke input dari cari di sini. Tapi kalau misalkan valid, misalkan ada, berarti nanti akan menampilkan data nasabah ini gitu. Data nasabahnya akan ditampilkan. Nah, kemudian setelah menampilkan data nasabah, apakah mau melakukan ubah? Jika iya, berarti nanti akan memproses perubahan data. Nah, kalau sudah, nanti mau disimpan atau tidak gitu. Nah, di sini setelah atau kalau misalkan tidak melakukan perubahan, ya, apakah mau dihapus data tersebut? Kalau iya, nanti akan ke proses hapus, gitu. Dan nanti kalau sesudah semuanya ini dilakukan, nanti akan kembali ke menu utamanya, ya, kembali ke data nasabahnya, maksudnya di situ. Jadi, intinya gitu, untuk pembuatan activity diagram usulannya itu nanti menceritakan mengenai alur kerja dari program yang ada di sini. Nanti itu seperti apa gitu. Contohnya seperti ini. Ya, untuk pembuatan activity diagram usulannya. Nah, kemudian mengenai activity diagram user ini hampir sama. Kemudian mengenai activity diagram akun ini pun juga sama ya, hampir sama cara kerjanya. Itu seperti yang ada di activity diagram nasabah atau anggota tadi. Nah, kalau sudah, nanti kalian silakan buatkan juga activity diagram peminjaman. Nah, nanti untuk peminjaman nanti bagaimana prosesnya di sini. Kalau kita lihat di sini alurnya untuk activity diagram peminjaman. Nah, nanti di sini misalkan admin atau di sini juga bisa bagian kredit karena bagian kredit tadi juga diberikan hak akses untuk melakukan atau mengelola transaksi peminjaman. Jadi di sini contohnya kalau misalkan admin nanti dia akan masuk ke menu transaksi, memilih menu transaksi, kemudian dia akan memilih submenu peminjaman, ya. Kalau sudah nanti akan tampil form peminjamannya seperti ini. Kemudian nanti di sini di form peminjaman ini nanti akan menampilkan pilihan, dan admin nanti menentukan pilihan. Jadi yang diaktifkan pertama kali di sini hanya tambah, cari, dan keluar. Jadi pada saat ditambah, klik tambah, nanti di sini adminnya akan melakukan input kode nasabah. Kalau sudah, nanti di sini akan diproses
untuk kode nasabahnya itu apakah valid atau tidak. Kalau misalkan tidak valid, berarti nanti akan muncul pesan, menampilkan pesan kode nasabah tidak ditemukan. Kalau misalkan valid, nanti akan menampilkan data nasabah. Nah, setelah menampilkan data nasabah, nanti di sini akan memproses data transaksi peminjamannya, mulai nanti jumlah pinjamannya berapa, bunganya berapa, potongannya berapa, nanti jangka waktunya berapa, take home pay-nya berapa, angsurannya berapa, nah ini nanti akan diproses. Kalau sudah, apakah mau disimpan? Kalau iya, nanti akan masuk ke proses simpan. Nah, kalau misalkan tidak, berarti akan masuk ke proses batal. Nah, pada saat dia sudah masuk ke proses simpan, nanti di situ baru bisa diaktifkan untuk proses cetaknya. Apakah mau dicetak atau tidak, gitu, dari form peminjamannya tersebut. Kalau mau dicetak, ya berarti nanti akan ditampilkan tadi ini merupakan peminjaman yang dilakukan oleh si nasabah tadi, gitu, ya. Nah, ini bisa pengajuan peminjamannya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan pada saat dia menampilkan data nasabah tadi, ya, kemudian di sini apakah mau dihapus data nasabahnya? Kalau misalkan sudah tidak digunakan kembali dan misalkan nasabah atau anggota tersebut mungkin sudah lama tidak aktif kembali, nah mungkin ini bisa dihapus, gitu, ya. Nah, ini ya contohnya. Nah, untuk proses carinya bagaimana? Untuk proses cari ya, nanti tinggal si admin diminta untuk menginputkan kode pinjamannya. Kalau sudah nanti ke proses pencarian kode pinjaman, seperti tadi. Kalau tidak valid nanti akan muncul pesan, menampilkan pesan kode pinjaman tidak ditemukan misalkan. Kemudian kalau valid berarti akan ditampilkan data pinjaman. Nah, ini sebenarnya agak tidak boleh gantung seperti ini ya untuk pembuatan activity diagramnya. Nah, nanti setelah menampilkan data pinjamannya ini mau diapakan datanya, ya gitu. Kalau misalkan mau dihapus ya berarti nanti tinggal masuk ke sini, nanti mengelingnya ke sini ya. Kalau misalkan mau dihapus gitu. Nah, ini harusnya ada satu decision lagi di sini. Prosesnya berikutnya nanti apakah mau dihapus ya. Kalau iya berarti nanti tinggal ditambahkan simbol decision hapus tadi ya gitu. Nah, ini nggak boleh ya seperti ini ya untuk pembuatan activity diagramnya. Di sini tidak boleh ada activity yang menggantung seperti ini. Ibu tadi kurang cek tadi, ini kurang benar ya, kurang tepat seperti itu. Oke, jadi jangan diikuti ya kalau seperti ini. Kalau misalkan ada activity yang menggantung ini tidak boleh ya. Oke, jadi intinya seperti itu. Jadi activity diagram yang ada di sini nanti akan menjelaskan mengenai usulannya jalannya programnya nanti seperti apa gitu. Mungkin secara garis besarnya ya bisa dibuatkan ke dalam activity diagramnya seperti ini. Nah, kemudian berikutnya nanti di sini ada pencairan dana. Nah, ini harusnya ada anak panah seperti ini tadi ya. Pada saat peminjaman ini harusnya anak panahnya ke sini, jadi tidak putus ya. Nah, berikutnya di sini untuk pencairan dana. Di pencairan dana ini prosesnya sebenarnya hampir sama ya. Untuk proses pencairan dananya seperti tadi yang ada di transaksi peminjaman. Nah, kalau ini sudah benar seperti ini, jadi setelah dia tadi pada saat dicari datanya itu ditampilkan. Nah, kemudian nanti berikutnya nanti apakah mau diproses ya, diproses kembali transaksinya ataukah tidak gitu di sini ya. Oke. Di dalam pembuatan activity diagram jurnal pun itu juga sama ya, hampir sama langkahnya. Baik, seperti ini contohnya dalam pembuatan activity diagramnya. Nah sekarang berikutnya Ibu berikan contoh mengenai pembuatan kelas diagramnya terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan kelas diagram itu sebenarnya untuk menentukan kelas-kelasnya itu nanti apa saja,
itu bisa dilihat dari use case-nya ya. Kita bisa melihat dari use case-nya ya. Misalkan tadi, nah use case-nya ini kita bisa menentukan kelasnya. Nanti di dalam programnya nanti butuh kelasnya apa saja. Kalau di sini kita bisa tentukan nanti ada kelas anggota, user, akun, transaksi peminjaman, transaksi pencairan dana, dan jurnal. Cukup ini. Kenapa kalau yang lain tidak perlu kita buatkan kelasnya? Karena yang pertama, kalau login kenapa tidak perlu kita buatkan kelasnya? Karena nanti untuk melakukan login ini cukup memanggil yaitu dari data user. Seperti itu. Ya, data user tadi kan memuat nanti username-nya siapa, password-nya apa, nanti di sini. Jadi nanti ini hanya di login ini hanya memanggil di data user, makanya ini tidak perlu kita buatkan kelasnya. Dan kemudian di laporan ini juga tidak perlu kita buatkan kelasnya. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti membuat suatu program, untuk membuat laporan ini nanti merupakan gabungan antara master dengan transaksinya gitu. Jadi tidak ada kelas tersendiri mengenai laporan. Jadi nanti tinggal memanggil data dari data-data master dan data transaksi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan coba buatkan kelas-kelasnya ya, kelas-kelasnya. Contoh, nah seperti ini. Nah, ini bisa melihat dari mockup dari nasabah misalkan. Nah, mockup nasabah ini untuk menentukan atributnya ini nanti apa. Kemudian, nah di sini button-buttonnya ini itu merupakan operasinya. Operasi di dalam kelasnya gitu. Jadi kita bisa membuatkan seperti ini. Oh, nasabah ini nanti butuh atributnya itu ada kode nasabah, nama nasabah, alamat, nomor pensiun, kantor bayar, dan nomor telepon. Nah, nanti di sini operasinya apa? Operasinya nanti di sini ada tambah, simpan, batal, ubah, hapus, keluar, dan cari. Dan ingat di sini untuk pemberian nama atributnya ini visibility-nya adalah private, sedangkan kalau operasi visibility-nya adalah public. Nah, kemudian di sini juga kalian harus sudah menentukan tipe datanya. Nah, untuk menentukan tipe datanya ini kalian sebaiknya nanti menyesuaikan dengan database yang sudah dibuat, yang sudah dirancang. Itu nanti tipe datanya menggunakan apa saja, gitu. Ini untuk tambah, ini integernya dihapus ya, tidak perlu ada pengembalian integer ya. Ini maaf ada sedikit kesalahan di sini. Jadi di sini untuk tambah aja ya, operasinya tambah aja, jadi tidak perlu ada integer. Nah, tadi ada nasabah. Kemudian nanti pengguna ini ada jabatan, kode user, ada nama user, dan ada password. Operasinya sama, ada tambah, ubah, hapus, simpan, batal, keluar, dan cari, seperti itu. Kemudian untuk akun juga sama, ada kode akun, nama akun, jenis akun, saldo, awal. Nah, nanti di sini operasinya bisa dilihat dari mockup-nya. Begitupun nanti untuk menentukan kelas peminjaman. Nah, di dalam kelas peminjaman ini nanti juga ada beberapa atribut di situ, mulai dari kalau di sini kode pinjaman ada, kemudian untuk nasabah, nama nasabah, kemudian kode nasabah, ini tidak perlu kita masukkan ke dalam peminjaman. Kenapa? Karena kan tadi sudah ada kelas nasabahnya sendiri. Jadi kita tidak perlu menuliskan lagi di sini. Jadi yang belum ada aja yang kita tuliskan di kelas peminjaman, seperti kode pinjaman, kemudian tanggal pinjaman, jangka waktu, take home pay, angsuran, bunga, potongan administrasi, dan potongan asuransinya ya. Kalau untuk nomor pensiun pun ini juga tidak perlu, karena ini kan sudah masuk ke dalam data nasabah di dalam kelas nasabah. Makanya seperti ini pembuatan atributnya gitu. Ini integer nggak ada juga ya, harus dihapus ya. Baik, nah kemudian nanti di pencairan dana, kalau di pencairan dana pun juga sama. Di sini ada kode pinjaman, ada nama nasabah, ada alamat.
ini tidak ada nomor pensiun, ada nomor telepon, ini tidak perlu kita masukkan ke sini. Karena tadi kan sudah dibahas di dalam kelasnya masing-masing. Ada kelas nasabah dan ada kelas peminjaman. Jadi cukup yang belum ada kita masukkan ke dalam pencairan dana. Ada nomor pencairan, ada tanggal pencairan, ada jumlah pencairan, ada status pencairan, dan juga ada nomor rekening seperti itu, ya. Dan ini fungsi-fungsinya juga disesuaikan ya dengan yang ada di sini. Ini integernya juga harusnya nggak ada ya. Oke. Nah berikutnya nanti ada jurnal. Nah, dalam jurnal nanti di sini cukup nomor jurnal, tanggal jurnal saja. Kemudian ada debit, ada kredit di situ. Nah, nanti fungsi-fungsinya ya sesuai dengan yang ada di sini. Ditambah simpan, batal, keluar. Ini pun juga sama. Nah, itu untuk kelas-kelasnya kan yang diperlukan kan hanya ini aja ya untuk penentuan kelasnya ya, penentuan kelasnya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuatkan kelas diagramnya. Kita sudah menentukan kelas-kelasnya. Nah, sekarang kita akan hubungkan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Contohnya seperti ini nanti hasilnya. Nah, di sini tadi ada kelas nasabah, ada peminjaman, ada pencairan dana, kemudian ada pengguna, ada akun, dan ada jurnal ya. Untuk kelas nasabah dengan peminjaman, di sini cara bacanya, setiap nasabah itu hanya boleh mengajukan satu peminjaman, dan setiap peminjaman hanya diajukan oleh satu nasabah. Makanya di sini satu, di sini satu. Nah, setelah peminjaman nanti baru dilakukan pencairan dana. Ya, setiap peminjaman nanti akan dilakukan satu kali pencairan dana, dan setiap pencairan dana nanti berasal dari peminjaman yang sudah dilakukan gitu. Nah, kemudian baru dari transaksi peminjaman dan pencairan dana ini baru dibuatkan jurnal. Setiap transaksi peminjaman nanti akan dibuatkan satu jurnal, dan setiap transaksi pencairan dana ini juga nanti akan dibuatkan jurnal. Dan untuk pencairan dana itu nanti juga akan akan diberikan kepada nasabah. Setiap nasabah nanti akan menerima satu pencairan dana. Seperti itu, ya. Nah, kemudian nanti dalam pembuatan jurnal, setiap jurnal ini membutuhkan banyak akun, ya kan? Karena dalam membuat jurnal itu kan minimal ada 2 akun. Jadinya makanya di sini 1 sampai banyak. Nah, setiap akun itu juga nanti dapat digunakan oleh banyak jurnal gitu. Jadi dapat digunakan 1 sampai banyak jurnal untuk akun-akun yang sama tersebut gitu. Makanya di sini multiplicity-nya adalah many to many gitu. Nah, kemudian kalau dalam kelas diagram, di sini pengguna bisa dihubungkan. Jadi setiap pengguna nanti dia dapat menginput 1 sampai banyak data nasabah. Setiap pengguna itu bisa menginput 1 sampai banyak peminjaman, transaksi peminjaman. Kemudian setiap nasabah itu juga bisa menginput 1 atau banyak pencairan dana. Kemudian setiap pengguna ini nanti bisa juga menginput 1 sampai banyak jurnal. Nah, kemudian pengguna ini juga dapat menginput 1 sampai banyak akun. Seperti itu, ya. Ini cara bacanya. Jadi cara bacanya jangan kalian sebutkan satu persatu. Di sini nama atribut operasinya nggak perlu. Hanya langsung bagaimana hubungan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya saja yang perlu kalian jelaskan gitu. Nah, kemudian di sini kalau kalian perhatikan untuk akun dan jurnal, ini memiliki multiplicity-nya adalah many to many. Nah, kalau di sini many to many, berarti nanti di sini kita bisa sederhanakan lagi. Nanti akan muncul satu kelas yang baru, ya. Muncul satu kelas yang baru di sini sebagai penghubung antara akun dan jurnal. Sehingga bentuk akhir dari kelas diagramnya itu seperti ini, bentuk akhirnya. Nih, nah,
Yang lainnya sama, tapi nanti berbeda di sini. Ya, di akun dan jurnal. Karena di sini di sini kelas yang barunya ini sangat bergantung kepada jurnal, makanya di sini menggunakan composite gitu. Cara bacanya tetap sama, setiap jurnal nanti membutuhkan banyak akun dan setiap akun nanti bisa digunakan untuk banyak jurnal. Cara bacanya masih sama seperti itu. Ya, nih. Jadi ini adalah hasil akhir dari pembuatan kelas diagramnya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kalau misalkan kalian bikin database-nya, otomatis nanti di database kalian kelas atau tabel yang kalian buatkan di dalam database-nya itu harus sesuai dengan yang ada di sini. Kalau ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas, berarti nanti di situ juga ada 7 tabel. Gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam kelas diagram, ini acuannya sebenarnya tidak hanya itu saja ya. Dalam pembuatan kelas diagram. Ini juga maksudnya bisa dijabarkan lagi. Misalkan pengguna, ini nanti kan bisa digeneralisasi. Penggunanya kan tadi ada siapa tadi penggunanya, nanti ada ada bagian kredit, ada admin dan juga ada pimpinan. Ini bisa seperti itu ya. Tapi setidaknya yang ini ada gitu untuk tabel-tabelnya gitu ya. Oke, seperti ini ya contohnya mengenai pembuatan kelas diagram dari studi kasus tadi ya yang sudah kita bahas. Nah, berikutnya Ibu akan membahas mengenai ERD ya. Mungkin di semester sebelumnya ERD dan LRS ini pernah kalian dapatkan materinya, teorinya, kemudian cara pembuatannya mungkin pernah kalian dapatkan. Jadi Ibu tidak akan mengulang dari awal lagi, nanti simbol-simbolnya apa, fungsinya apa, tidak ya. Nanti silahkan kalian bisa membaca kembali. Nah, ini di sini Ibu hanya poin-poin yang penting saja yang akan Ibu sampaikan. Yaitu di sini mengenai pengertian dari ERD itu sendiri ya. Kalau menurut Fatansyah, ERD itu merupakan model entity relationship yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing itu dilengkapi dengan atribut-atribut yang merepresentasikan seluruh fakta dunia nyata yang akan ditinjau ya. Sedangkan kalau menurut Sukamto dan Salahuddin tahun 2018, ERD itu merupakan bentuk paling awal dalam melakukan suatu perancangan basis data relasional ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi, kalau dalam ERD itu nanti kalian mengenal istilah kardinalitas. Kalau dalam kelas diagram tadi, kalian mengenal istilah multiplisitas. Tapi kalau dalam ERD, nanti mengenal istilah kardinalitas atau derajat relasi yang digunakan untuk menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Nah, jenisnya ini nanti ada 3, yaitu ada one-to-one, one-to-many, maupun many-to-many. Nah, kalau yang one-to-one, di situ artinya adalah bahwa setiap entitas pada himpunan entitas A itu dapat berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B. Begitupun juga sebaliknya. Contoh, di sini dosen dengan jurusan. Di sini setiap dosen itu mengepalai satu jurusan dan setiap jurusan itu dikepalai oleh satu dosen. Makanya di sini kardinalitasnya adalah one to one. Nah, berikutnya adalah one to many. Nah, kalau one to many, nanti di situ setiap entitas pada himpunan entitas A itu berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Tetapi tidak sebaliknya kalau one to many ya. Di mana setiap entitas pada entitas B itu berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Jadi contohnya di sini misalkan entitas dosen dengan entitas
mata kuliah. Di sini setiap dosen itu bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi setiap mata kuliah ini diajar oleh satu dosen. Seperti itu ya maksud dari one to many. Kemudian kalau untuk many to many ya, kalau untuk many to many itu artinya bahwa setiap entitas pada himpunan entitas A itu dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Dan begitu pun sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B itu dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contoh, misalkan di sini ada entitas pemesanan dan ada entitas barang. Ya, pembacaannya setiap pemesanan nanti ini bisa berisi banyak barang dan setiap barang nanti bisa mengisi banyak pemesanan. Makanya di sini kardinalitasnya adalah many to many. Kalau misalkan di sininya many to many, maka nanti di sini akan muncul entitas yang baru. Contohnya misalkan di sini adalah detail pemesanan. Cara bacanya tetap sama, setiap pemesanan nanti berisi banyak barang dan setiap barang itu nanti bisa setiap barang nanti bisa mengisi banyak pemesanan. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan dalam ERD, dalam pembuatan ERD. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan untuk pembuatan ERD-nya. Sebagai berikut ya. Ya, untuk pembuatan ERD-nya dari studi kasus ini, ya Ibu akan jelaskan. Yang pertama, dalam membuat ERD itu kalian harus bisa menentukan entitasnya apa saja. Kemudian setelah itu dari entitas itu kalian juga harus bisa menentukan atribut-atributnya yang mewakili dari entitas itu nanti apa saja. Nah, setelah itu baru direlasikan antara satu entitas dengan entitasnya, kemudian baru menentukan kardinalitasnya. Nah, di sini tadi ada mock-up yang sudah kita buatkan. Nah, dari beberapa mock-up tadi, ada data, ada nasabah, ada user atau pengguna, ada akun, ada transaksi peminjaman, ada pencairan dana, dan juga ada jurnal. Nah, itu kita bisa buatkan entitasnya beserta atribut-atributnya. Kalian bisa bedakan ya dengan pembuatan kelas tadi ya, antara kelas dengan pembuatan ERD ya. Dalam hal ini menentukan entitas beserta atributnya. Jadi kalau ini nanti dibuatkan ERD ya, dalam membuat ERD itu untuk menentukan entitasnya apa saja plus atributnya apa saja itu bisa dilihat juga dari mock-up-nya. Dari mock-up yang sudah dibuatkan gitu. Karena nanti hasil akhir dari pembuatan ERD dan RS ini nanti akan membentuk suatu database begitu. Contoh di sini, ini yang kita bahas di sini adalah mock-up nasabah, berarti di sini entitasnya nasabah. Kemudian atributnya apa? Oh, atributnya tadi ada kode nasabah, nama nasabah, alamat, nomor telepon, nomor pensiun, dan kantor bayar, sesuai yang ada di mock-up ini. Dan jangan lupa berikan key. Nah, sebagai tanda bahwa atribut ini merupakan kunci, makanya diberi garis bawah. Oke, nah berikutnya nanti ada entitas pengguna. Untuk entitas pengguna nanti di sini ada nomor pengguna, nama pengguna, jabatan, dan password. Ingat sekali lagi dalam pembuatan atribut, kalau misalkan kalian diminta bikin ERD LRS plus kelas diagramnya, nanti penamaan atributnya ini harus sama. Harus konsisten. Kalau di dalam misalkan di dalam ERD kalian membuat nomor pengguna ini penamaannya seperti ini, berarti nanti pada saat kalian membahas kelas pengguna, berarti penamaan atribut nomor penggunanya juga harus sama seperti ini. Jadi harus konsisten. Oke? Nah, kemudian nanti di entitas pengguna ini key-nya adalah nomor pengguna. Berikutnya ada ada entitas akun. Di entitas akun tadi ada kode akun, nama akun, jenis akun, dan saldo awal. Dengan key-nya adalah kode akun.
Kemudian untuk entitas berikutnya adalah peminjaman. Nah, untuk entitas peminjaman sebenarnya untuk menentukan atributnya ini nanti yang terlibat di sini itu apa saja, hampir sama dalam kelas tadi ya, pembuatan kelas tadi. Jadi kalau yang sudah memiliki entitas masing-masing, dia sudah masuk, atribut tersebut sudah masuk ke dalam entitas tertentu, ya jangan kalian masukkan lagi ke sini lagi gitu ya. Dilihat dari mockup peminjaman ini. Jadi nanti ada kode pinjaman, ada tanggal pinjaman, jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu, angsuran, take home pay, kemudian ada potongan administrasi, dan juga ada potongan asuransi dengan key-nya adalah kode pinjaman. Begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah ada entitas pencairan dana. Untuk entitas pencairan dana, di sini tadi ada atributnya nomor pencairan, tanggal pencairan, jumlah pencairan, nomor rekening, dan status pencairan dengan key-nya adalah nomor pencairan. Kemudian berikutnya ada ada jurnal, entitas jurnal. Nanti di sini ada nomor jurnal, tanggal jurnal, kredit, debit, atributnya. Nah, ini nomor jurnalnya ini masih kurang ya, harus dikasih garis bawah ya sebagai key-nya. Nah, kalau sudah kalian tentukan entitasnya, nah sekarang kita hubungkan antara satu entitas yang satu dengan entitas yang lain. Nah, contohnya nanti seperti ini untuk bentuk ERD-nya. Sebenarnya kalau dilihat hampir sama ya dengan kelas tadi, cuma cara penggambarannya aja yang berbeda. Di sini setiap nasabah ini dapat mengajukan 1 kali pinjaman, dan setiap peminjaman nanti diajukan oleh nasabah. Dan setiap peminjaman nanti akan dilakukan pencairan dana, di mana setiap pencairan dana nanti akan diberikan ke setiap nasabah yang mengajukan tentunya. Dan kemudian setiap peminjaman, transaksi peminjaman nanti akan dibuatkan jurnal, dan setiap transaksi pencairan dana ini juga akan dibuatkan jurnal. Dan setiap jurnal nanti ini membutuhkan banyak akun, dan di mana setiap akun ini dibutuhkan untuk pembuatan banyak jurnal. Nah, kemudian yang menarik lagi di sini adalah untuk entitas pengguna. Untuk entitas pengguna, kenapa di sini tidak dihubungkan? Kenapa dia tersendiri seperti ini? Sebenarnya ada satu buku yang membahas mengenai teori ini. Jadi dalam penggambaran ERD-nya untuk pengguna atau usernya ini memang tidak dihubungkan. Kalau misalkan toh mau dihubungkan, itu harusnya seperti kelas tadi, jadi dihubungkan ke semuanya, baik itu ke entitas nasabah, entitas akun, entitas pencairan dana, entitas peminjaman, atau entitas jurnal. Kalau mau dihubungkan semuanya. Tapi kalau toh misalkan tidak dihubungkan seperti ini tuh sebenarnya sudah cukup mewakili bahwa semua kegiatan yang ada di sini itu dilakukan oleh pengguna. Gitu. Jadi di dalam buku itu menyebutkan seperti itu, makanya di sini pengguna itu tidak dihubungkan, boleh tidak dihubungkan. Kalau misalkan kalian mau menghubungkan harus ke semuanya, ke semua entitas, seperti itu. Nah, kemudian satu hal lagi, kalian perhatikan antara jurnal dengan akun, ini kardinalitasnya adalah many to many. Ingat tadi kalau misalkan kardinalitasnya many to many, berarti dapat disederhanakan lagi untuk pembuatan ERD-nya, yaitu dengan muncul satu entitas yang baru. Sehingga ERD ini kalau dibuatkan nanti hasilnya seperti ini, hasil akhirnya. Nih, hasil akhirnya seperti ini. Jadi nanti akan muncul entitas yang baru nih, yaitu detail jurnal. Ya. Jadi letak menu-nya nanti itu semuanya ada di detail jurnal. Jadi setiap nasabah tadi mengajukan peminjaman, mengajukan sekali peminjaman, dan setiap peminjaman diajukan oleh satu nasabah. Setiap peminjaman nanti akan dilakukan sekali pencairan dana, dan nanti akan diberikan kepada nasabah yang membutuhkan. Dan setiap adanya transaksi peminjaman ataupun pencairan dana nanti akan dibuatkan jurnal. Dan setiap jurnal nanti membutuhkan banyak akun, dan setiap akun nanti dibutuhkan untuk banyak jurnal. Dan ini semuanya dilakukan oleh pengguna. Seperti itu ya cara bacanya.
Dan yang perlu kalian perhatikan lagi, ya, dalam pembuatan di sini tadi kan muncul muncul entitas yang baru yaitu detail jurnal. Nah, makanya di sini di jurnal ini ada atribut yang nanti akan masuk ke detail jurnal yaitu debit dan kredit. Nah, sehingga nanti di entitas jurnalnya, nah nanti di sini ada debit kredit. Nah, sehingga di jurnalnya itu nanti tinggal ini nomor jurnal dan tanggal jurnal. Ini harusnya ada garisnya ya. Ini belum ada garisnya. Nah, kemudian nanti di sini di dalam detail jurnal ini juga akan memanggil nomor jurnal dan kode akun, tapi dia sebagai foreign key, bukan sebagai primary key-nya, tapi sebagai foreign key. Gitu. Di dalam pembuatan kelas diagram pun tadi juga sama ya, yang muncul mulai dari di situ kan di kelasnya muncul kelas yang baru karena adanya multiplisitas yang many to many, makanya nanti muncul entitas yang baru. Tadi juga seperti itu di kelas yang barunya tadi mengambil atributnya, ada yang mengambil dari kelas sebelumnya karena itu merupakan bagian dari kelas sebelumnya. Dalam hal ini contohnya tadi adalah ada kelas jurnal ya, tadi kelas jurnal kan tadi atributnya ada nomor jurnal, tanggal jurnal, debit, kredit. Begitu muncul kelas yang baru, misalkan detail jurnal, nanti debit kreditnya nanti masuk ke situ gitu. Oke? Begitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan, sebenarnya intinya hasil akhirnya itu sama, baik itu nanti ERD dan kelas, cuma memang dalam kelas bisa dijabarkan lagi ya, contohnya tadi mengenai penggunanya nanti itu siapa, usernya siapa saja, itu sebenarnya masih bisa dijabarkan lagi. Tapi kalau untuk ERD, tapi untuk hasil akhir dalam pembuatan database-nya, kalau di-cross-check-kan dengan database-nya nanti harusnya sama gitu. Ya. Nah, langkah berikutnya setelah membuatkan ERD, nanti baru bisa dibuatkan LRS. Nah, LRS ini atau Logical Record Structure, jadi setiap entitas yang ada di sini, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 entitas. Nanti ini kalau dalam LRS, entitas ini akan berubah menjadi tabel. Jadi nanti ada tabel nasabah, tabel peminjaman, tabel pencairan dana, tabel jurnal, tabel akun, tabel detail jurnal, dan tabel pengguna. Nah, kalau untuk pembuatan LRS nanti selain entitasnya itu berubah menjadi tabel, ya. Nah, nanti kalian juga diminta untuk menentukan letak dari foreign key untuk menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Kalau teorinya, secara teori, kalau dilihat dari kardinalitasnya di ERD-nya misalkan adalah one-to-one, maka sebenarnya letak foreign key-nya itu bisa di salah satu entitas, bisa milih. Tapi bisa juga dilihat dari kejadiannya. Tapi kalau misalkan di ERD itu di ERD itu kardinalitasnya adalah one to many, pasti letak foreign key-nya ada di many, itu pasti. Terus kalau misalkan di ERD-nya di situ kardinalitasnya adalah many to many, maka nanti akan muncul tabel yang baru gitu. Tapi kalau di sini kan tidak ada many to many-nya ya, karena sudah kita sederhanakan, maka bisa menggunakan yang penerapan yang one to one dan one to many gitu. Maka hasil dari LRS-nya nanti seperti ini. Nah, nanti di sini ada tabel nasabah, ada kode nasabah, atributnya ada kode nasabah, nama nasabah, alamat, telepon, nomor pensiun, dan kantor bayar dengan kode nasabah ini sebagai primary key. Nah, nanti di sini ada kita hubungkan dengan peminjaman. Di sini di tabel peminjaman, di sini primary key-nya adalah kode pinjaman. Nah, nanti di sini dia akan memanggil kode nasabah. Ya, jadi kode nasabah ini sebagai foreign key-nya. Gitu. Ya, nih letaknya. Kemudian setelah peminjaman nanti akan dilakukan pencairan dana. Gitu, pencairan dana. Makanya nanti di pencairan dana ini dia akan memanggil kode
pinjaman, maka kode pinjaman ini sebagai foreign key dan dia juga akan memanggil nasabahnya nanti siapa nih, maka di sini memanggil kode nasabah, makanya di sini sebagai foreign key gitu. Nah kemudian setelah itu kan tadi dibuat setelah terjadi transaksi peminjaman dan pencairan dana tadi dibuatkan jurnal. Makanya di dalam pembuatan jurnal tadi nanti memanggil ini pinjaman yang mana dan ini pencairan data yang mana gitu. Makanya di sini kode pinjaman dan pencairan dana itu sebagai foreign key. Kalau nomor jurnalnya kan sebagai primary key. Nah, kemudian pada saat di sini muncul detail jurnal, di sini yang ada hanyalah foreign key, karena kan detail jurnal ini bagian dari jurnalnya itu sendiri tadi. Makanya di sini dipanggil untuk pembuatan jurnalnya, tadi butuh nomor jurnalnya yang mana dan akunnya yang mana. Makanya di sini fungsinya sebagai foreign key gitu. Ya, ini ya dalam menentukan letak foreign key. Sebenarnya untuk menentukan letak foreign key-nya itu ada di mana, bisa juga dilihat dari mock-up-nya sebenarnya. Kalau misalkan di mock-up peminjaman tadi kan ada kaitannya dengan nasabah. Oh, berarti dia nanti akan memanggil data nasabah. Misalkan di pencairan dana, tadi kan berkaitan dengan peminjaman dan nasabah. Berarti kita memanggil pinjaman dan nasabah. Data nasabah ini sebagai foreign key-nya. Begitu, ya. Semoga dipahami ya, bisa dipahami. Nah, kemudian setelah ERD, LRS, ataupun kelas itu terbentuk, nah nanti ini kita bisa jadikan sebagai acuan untuk membuatkan spesifikasi filenya. Berarti ini kalau dibuatkan spesifikasi filenya, dari LRS yang sudah terbentuk ini, nanti di sini ada 7 spesifikasi file, yaitu ada spesifikasi file nasabah, peminjaman, pencairan dana, jurnal, detail jurnal, akun, dan pengguna. Jadi nanti yang dijabarkan ya satu-satu sesuai dengan tabel yang ada di sini. Kalau tentang nasabah ya nasabah, kalau peminjaman ya peminjaman saja, kalau pencairan dana ya pencairan dana saja, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, ingat dalam pembuatan spesifikasi file tadi ada parameter-parameter yang harus kalian isi. Mulai dari nama file, kemudian fungsi, kemudian tipe file, ada organisasi file, ada akses file, media file, panjang record, kunci field maupun software. Ya. Nah, kemudian satu lagi dalam tabel yang terbentuk ini tentunya nanti akan membuat suatu database ya, dari kumpulan dari tabel-tabel ini yang saling berrelasi satu dengan yang lainnya. Dari tabel yang sudah terbentuk ini kita bisa menentukan mana yang merupakan master untuk tipe filenya ya, mana yang merupakan master dan mana yang merupakan transaksi. Kalau tadi yang sudah Ibu sampaikan di materi sebelumnya, kalau master itu datanya tetap bisa berubah tapi dalam jangka waktu yang lama, gitu kan ya. Nah, kira-kira tabel yang memenuhi dari master di sini itu apa saja? Yaitu nanti nasabah, akun, dan pengguna. Jadi ini masuk ke dalam kategori tipe filenya adalah master. Kalau tipe filenya yang transaksi itu data-datanya itu akan berubah sesuai dengan transaksinya. Oh, berarti nanti untuk tabel peminjaman, pencairan dana, jurnal, dan detail jurnal, ini nanti tipe filenya adalah file transaksi. Gitu. Oke ya? Nah, sekarang contoh dari pembuatan spesifikasi filenya sebagai berikut. Yang pertama adalah spesifikasi file nasabah. Jadi ini membahas mengenai tabel nasabah. Jadi nama filenya adalah nasabah, fungsinya digunakan untuk mengelola data nasabah. Akronimnya kenapa di sini nasabah.myd? Kenapa myd? Karena di sini software yang digunakan adalah MySQL. Kemudian tipe filenya adalah master, media file itu sebagai penyimpanannya adalah hard disk, pengakses filenya menggunakan random, organisasi filenya adalah indeks sekuensial, dan panjang recordnya kenapa di sini 101 byte ya, bisa byte bisa karakter seperti yang sudah Ibu jelaskan ya di materi Ibu sebelumnya.
dan kunci fieldnya di sini adalah kode nasabah. Nah, untuk menentukan panjang record dan kunci fieldnya ini, kita harus melihat dari filenya, dari tabelnya, ya, tabel nasabahnya. Nah, di tabel nasabah ini kan tadi seperti ini. Jadi nanti di sini ada beberapa kolom, ada elemen data. Nah, akronim ini nanti harus sama atau harus sesuai dengan penamaan atribut, baik itu yang ada di kelas ataupun baik yang di ERD, LRS, itu harus sama. Penamaannya itu seperti apa, besar kecilnya harus sama. Nah, kemudian kalau untuk tipe datanya, tipe data ya, ini tipe datanya, nanti ini bisa di cross-check-kan dengan database-nya, kalau misalkan di database-nya sudah ada. Nah, kemudian panjang untuk setiap field-nya pun juga sama. Nanti kalau di cross-check-kan dengan database-nya ini juga harus sama gitu. Dan nanti di sini keterangannya kalau misalkan tadi untuk menentukan primary key dan foreign key, kalau kita lihat di LRS tadi itu kan jelas sekali primary key-nya yang mana, foreign key-nya itu yang mana. Jadi ini ditambahkan di sini. Nah, tadi 101 itu jumlah dari ini ya. Di sini 69 ditambah 11 itu 80 ya. 89 ditambah 12 ya, 101 byte. Dan di sini yang menjadi primary key-nya adalah kode nasabah. Makanya di sini tadi panjang recordnya 101 byte atau 101 karakter dan kunci field-nya adalah kode nasabah. Begitu, acuannya dari sini tadi ya. Misalkan ini kan menjabarkan, ini kan jelas, oh kode nasabah ini sebagai primary key. Nah, nanti pada saat misalkan menjelaskan spesifikasi file peminjaman, berarti nanti di sini ada kode pinjaman sebagai primary key dan juga ada kode nasabah sebagai foreign key. Nah, nanti pada saat menjelaskan kode nasabah ini untuk tipe, kemudian panjangnya itu harus sama dengan yang ada di dalam tabel nasabah ini. Tipe datanya apa, panjangnya berapa, itu harus sama. Jadi kalau dipanggil data atribut kunci itu dipanggil oleh tabel-tabel yang lainnya, nanti tipe data dan panjangnya itu harus sama seperti data yang di awal. Jadi ini semuanya harus saling berkaitan dan juga konsisten sekali lagi ya. Kemudian nanti ada pembuatan file akun, spesifikasi file akun ya. Di sini ada akun.yd, dia merupakan master. Kemudian panjang recordnya 31 dan kunci fieldnya adalah kode akun. Nah, berikut tabelnya. Tabel untuk akun ini ya. Jadi di sini kode akun, nama akun, jenis akun, saldo awal ya. Penamaannya itu harus sama. Ini sebagai primary key-nya ya. Kalian perhatikan ya di sini tadi untuk kode nasabah ini panjangnya 5. Terus tadi kode akun tadi panjangnya adalah 9 ya tadi ya, maaf. Untuk kode nasabah tadi 9, kalau untuk kode akun ini panjangnya 5. Nanti kita lihat kesesuaiannya. Kemudian di sini ada file pengguna, sama ya caranya untuk pembuatan spesifikasi file dari penggunanya, dia juga merupakan master. Nah, ini contohnya ya. Untuk pengguna ini panjangnya adalah 3. Kemudian untuk peminjaman, nah di peminjaman ini yang membedakan di tipe filenya bukan master tapi di sini transaksi. Ya, fungsinya misalkan digunakan untuk mengelola data peminjaman. Ya, untuk penentuan yang elemen parameter-parameter yang lainnya ini sama untuk isiannya, hampir sama dengan tadi ya caranya tuh seperti itu. Nah, kemudian di kode peminjaman ini di tabel peminjamannya, nah nanti dia akan memanggil kode nasabah. Kalian perhatikan di kode nasabah tipenya adalah varchar dan panjangnya 9. Jadi sama seperti yang ada di tabel nasabah tadi. Jadi kalau dipanggil ini harus sama, tidak boleh kalian beda-beda lagi dalam menentukan tipe maupun panjangnya. Dan dia di sini di tabel peminjaman nasabah ini sebagai foreign key-nya. Gitu. Jadi acuannya bisa lihat dari LRS-nya tadi ya untuk menentukan mana primary key, mana foreign key, seperti itu. Oke. Nah, nanti di pencairan dana
Ini juga sama ya, pencairan dana. Nanti dia memanggil kode pinjaman, tadi panjangnya 5, kode nasabah panjangnya juga 5. Dia fungsinya di sini sebagai foreign key. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan lagi di sini dalam penentuan jumlah pencairan atau nanti dalam penentuan harga atau total misalkan untuk panjangnya itu berapa, itu tidak boleh sembarangan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sana. Kalau misalkan ya, dalam menentukan harga misalkan, kalau di sana harganya paling mahal, paling maksimal itu harganya adalah hanya ratusan ribu, ya berarti kalian panjangnya cukup 6 gitu. Tapi kalau misalkan sampai puluhan juta, berarti panjangnya bisa sampai 8. Tidak boleh terus kalian panjangnya kalian kasih 10, 11 atau berapa. Ya harus disesuaikan dengan, sekali lagi harus disesuaikan dengan kebutuhan, tidak boleh sembarangan. Jadi dalam menentukan panjang dari setiap atribut itu kebutuhannya seperti apa, ya harus disesuaikan, tidak boleh asal ya udah panjangnya segini dibanyakin itu enggak boleh ya gitu. Apalagi dalam pengkodeannya ini, terutama dalam key-nya ya, atribut yang merupakan key. Nah, nanti hubungannya kan nanti kalau di key-nya itu hubungannya nanti dengan pengkodean. Nah, kalau di pengkodeannya itu kan harus memiliki arti. Jadi kalau misalkan di sini kode pinjaman kalian memberikan panjangnya 9, nah nanti di aplikasi programnya berarti untuk kode pinjaman juga pasti panjangnya 9. Di nasabah di sini misalkan juga 9, ya pasti di aplikasi programnya nanti kalian gunakan maksimalnya sampai 9 gitu. Ya, karena ini nanti berpengaruh di dalam pengkodean, terutama dalam pembuatan aplikasi programnya. Jadi ini bisa dicek gitu nanti di programnya. Nah, kemudian nanti di sini ada jurnal, sama ya, di jurnal caranya sama, pembuatan spesifikasi filenya. Nah, kemudian nanti akan memanggil nomor pencairan. Tadi di pencairan tadi nomornya 8 atau 9 ya. Nah, di nomor pencairan tadi panjangnya 8 ya, makanya di sini tadi dalam pembuatan tabel jurnalnya di sini juga 8. Kalau kode pinjaman kan tadi 9. Primary key-nya adalah nomor jurnal. Oke, dan berikutnya satu lagi adalah detail jurnal. Nah, di detail jurnal ini kunci field-nya tidak ada, kosong, karena memang dalam pembuatan tabel detail jurnal itu tidak ada primary key di sini, yang ada hanya foreign key. Makanya di kunci field-nya itu dikosongin saja, begitu. Baik, ini ya pembahasan Ibu mulai dari kelas diagram, pembuatan tadi activity diagram usulannya, kemudian mengenai ERD, LRS, spesifikasi file, sudah Ibu jelaskan semuanya. Silakan dipahami, kalau misalkan masih ada yang kurang paham nanti bisa sharing ke Ibu. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.